Lara menyukai bau deterjen murah yang menusuk hidungnya. Bukan karena wanginya enak, tetapi karena aroma itu adalah pengingat harian bahwa ia, putri tunggal dari salah satu developer properti terkaya di ibu kota, memilih jalan yang ia yakini. Ia memilih mencuci pakaian Genta dan Ibu Maya dengan tangan, di kamar mandi kontrakan petak mereka yang lembab, daripada membiarkan asisten rumah tangga, Art, dimensyah ayahnya menyentuh pakaiannya. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk cinta yang ia yakini sejati. Ia ingat betul wajah Tuan Pradana, ayahnya, 2 tahun lalu saat ia menolak hadiah pernikahan berupa unit penthouse di tengah kota. Ayah, aku mencintai Genta, bukan uangnya. Kami akan membangun segalanya dari nol. Itu baru namanya pernikahan. Tuan Pradana hanya menghela napas. Matanya menyimpan campuran kebanggaan dan keraguan. Sejak saat itu, hubungan mereka merenggang, seperti dua daratan yang terpisah oleh pilihan hidup. Lara tahu, ayahnya telah memotong aksesnya ke kartu kredit platinum tanpa batas dan memutuskan tunjangan warisan, tetapi ia bertekad, kemandirian adalah kemewahan yang sesungguhnya. Kenyataannya, kemandirian itu sangat dingin. Rumah kontrakan mereka, yang berdekatan dengan jalur kereta, terasa seperti kotak triplek di musim kemarau. Genta, seorang manajer marketing di perusahaan outsourcing, membawa pulang gaji yang lumayan sekitar 15 juta rupiah per bulan, namun uang itu selalu lenyap sebelum tanggal 15. Bukan karena gaya hidupnya, tetapi karena Ibu Maya. Ibu Maya adalah variabel konstan yang membuat persamaan rumah tangga Lara selalu defisit. Wanita parubaya itu memiliki keahlian istimewa dalam menguras isi dompet Genta dan meracuni pikiran putranya. Lara, kamu tahu sendiri, gaji Genta itu gaji manajer. Dia harus jaga wibawa. Masa dia pakai sepatu diskonan? Nanti rekan kerjanya meremehkan. Ini semua demi masa depan Genta. Nak, Ibu Maya akan berkata, selalu dengan nada lembut yang terasa seperti belati. Atau, sayang, ini uang kas arisan ibu. Memang besar, tapi kan nanti kembali. Kamu tahu, ibu tidak bisa malu di depan teman-teman sosialita ibu. Ibu harus tunjukkan kalau anak ibu sukses. Itu modal sosial. Lara tahu semua itu adalah alasan. Ia melihat faktur tas kulit mahal yang Ibu Maya beli, yang harganya 2 kali lipat gaji Genta. Ia melihat tagihan spa bulanan Ibu Maya, yang setara dengan sewa kontrakan mereka selama 2 bulan. Ketika Lara mencoba angkat bicara, Genta, sang suami, hanya akan menanggapi dengan bahu terangkat. Sabar, sayang. Itu ibu. Dia sensitif soal penampilan. Lagi pula, dia yang mengelola semua keuangan kita. Kan lebih tertata. Genta selalu membela ibunya, menganggap semua pengeluaran Ibu Maya sebagai investasi sosial. Untuk menutupi defisit harian, Lara kembali mengambil pekerjaan freelance sebagai desainer grafis online. Ia bekerja larut malam, merancang logo dan website demi menabung receh. Titik baliknya datang ketika ia hamil. Kehamilan seharusnya menjadi masa bahagia, tetapi bagi Lara, itu adalah ujian finansial terberat. Dokter kandungan mendiagnosis ia kekurangan vitamin D dan zat besi, membutuhkan suplemen premium. Harga suplemen itu mencapai Rp800.000, jumlah yang besar bagi mereka. Mas, aku butuh ini. Demi Aryan, pinta Lara suatu malam, menunjukkan resep dokter. Genta membawa masalah itu ke ibunya. Ibu Maya mendengus. Vitamin apa semahal itu? Akal-akalan dokter saja. Ibu dulu hamil Genta. Minum jamu kunyit saja sehat kok. Suruh Lara minum tablet tambah darah dari puskesmas. Gratis. Jangan manja jadi orang. Lara mendengarnya dari dapur. Ia merasa terhina. Tubuhnya sendiri membutuhkan nutrisi. Janinnya membutuhkan perlindungan. Tetapi Ibu Maya memilih menyelamatkan uang itu untuk krim anti-aging atau arisan. Malam itu, Lara bekerja sampai jam 3 pagi. Mengerjakan revisi desain yang sulit demi mendapatkan uang muka untuk membeli suplemen itu sendiri. Genta melihatnya di meja makan, wajahnya kuyu, punggungnya sakit, tetapi ia hanya berkata, "Jangan lupa bangun pagi, ibu ingin sarapan bubur ayam." Itu adalah pengkhianatan kecil pertama yang tidak melibatkan uang.
Saat usia kehamilannya memasuki bulan ke-9, Lara harus berhenti bekerja. Kondisi keuangan menipis drastis. Ia membeli perlengkapan bayi dari pasar loak dan kain bekas yang dicuci berulang kali. Ibu Maya melihatnya. Ya ampun, Lara, kamu ini kenapa? Cucuku anak laki-laki pertama. Masa dibelikan kain kusam begini? Nanti dikira Genta tidak mampu. Ibu Maya membuang selimut rajutan itu ke lantai dengan jijik. Kamu pelit sekali sama anak sendiri. Pelit? Aku hanya realistis, Bu, balas Lara, menahan air mata. Ia ingin berteriak bahwa uangnya tidak ada. Namun, di balik semua kepelitan, di balik semua drama penghematan, ada satu hal yang tidak diketahui Lara. Setiap tanggal 1, tanpa pernah meleset, notifikasi transfer masuk muncul di ponsel Genta. Pengirim, Pradana Foundation. Jumlah, 100 juta rupiah. Catatan, tunjangan bulanan Lara. Tuan Pradana, ayah Lara, tidak pernah benar-benar membiarkan putrinya hidup kekurangan. Sejak hari Lara menolak penthouse, Tuan Pradana berjanji pada dirinya sendiri, ia akan memberikan dukungan finansial yang cukup besar, tetapi disalurkan melalui Genta. Ia ingin Genta merasa bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga Lara merasa diurus oleh suaminya. Ayahnya tidak pernah memberitahu Lara untuk menjaga harga diri putrinya. Selama 2 tahun, uang itu terus mengalir. Total, Rp 4 miliar. Lara berjuang mencari uang receh untuk vitamin, sementara Genta dan Ibu Maya berenang dalam uang kiriman ayahnya. Mereka tahu persis siapa yang mengirim uang itu dan untuk siapa uang itu dimaksudkan. Namun, keserakahan telah membutakan mereka. Ibu Maya yakin, karena uang itu masuk rekening Genta, itu adalah hak putranya, hak mereka. Pada hari Lara melahirkan Aryan, ia kelelahan parah dan harus dirawat. Genta, setelah selesai mengurus administrasi yang ia yakini Lara akan bayar dari tabungannya, meninggalkan rumah sakit dengan alasan mencari makanan. Nak, kita harus rayakan kelahiran Aryan. Ambil uang kas yang ada. Kita beli tas baru untuk arisan besok. Sekalian jam tangan limited edition yang kamu incar itu, biar semua tahu kamu sukses. Bisik Ibu Maya pada Genta, saat mereka berjalan menjauhi kamar perawatan Lara. Mereka tertawa riang, meninggalkan Lara yang lemah, sendirian, di balik pintu kamar kelas 2. Di saat yang sama, Tuan Pradana sedang dalam perjalanan. Ia telah menggunakan koneksinya untuk mencari tahu kondisi putrinya. Ia ingin memberikan kejutan pada cucu pertamanya. 100 juta rupiah per bulan. 2,4 miliar rupiah. Tuan Pradana masuk ke kamar perawatan yang sederhana itu. Aroma disinfektan menyeruak. Ia melihat putrinya yang pucat, boks bayi yang kusam, dan Ibu Lara yang baru saja ia tinggalkan. Nak, apa benar-benar tidak cukup uang 100 juta rupiah yang ayah kirim setiap bulan? Pertanyaan ini meledak di keheningan, mengakhiri 2 tahun kebohongan dan penipuan. Lara menatap ayahnya, lalu ke pintu. Ia mendengar suara tawarian Genta dan Ibu Maya dari koridor, mendekat. Lara merasa pusing. Ia tahu, kebenaran yang akan datang akan menghancurkan segalanya. Dan yang paling mengerikan, ia tahu, kebenaran itu telah lama tersembunyi tepat di sampingnya. Pertanyaan Tuan Pradana menggema di ruangan kelas 2 yang sempit itu, memecah kesunyian rumah sakit menjadi serpihan tajam yang menusuk gendang telinga Lara. Nak, apa benar-benar tidak cukup uang Rp 100 juta yang ayah kirim setiap bulan? Lara merasakan getaran di dadanya. Itu bukan detak jantungnya, tetapi alarm liar yang berteriak. Ia menatap wajah ayahnya yang tegas, mencari jejak candaan atau kekeliruan. Tetapi mata Tuan Pradana, yang biasanya dingin dalam urusan bisnis, kini memancarkan api kemarahan dan kekecewaan yang jujur. Ayah pasti salah, bisik Lara. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Ia berusaha bangkit. Rasa sakit di bekas jahitan melahirkan langsung menyengat. Tetapi rasa sakit di hatinya jauh lebih parah. Ayah tidak pernah kirim uang sebanyak itu. Aku hanya pakai sisa uang tabungan dan hasil freelance. Tuan Pradana tidak merespons.
Tatapannya beralih dari Lara ke boks bayi yang kusam di samping ranjang. Ia melihat selimut rajutan yang sudah tipis dan pakaian bayi Aryan yang warnanya memudar. Kontras dengan kemeja sutra mahal yang ia kenakan. 2 tahun, desis Tuan Pradana. Suaranya kini rendah, berbahaya. 2 tahun, 100 juta per bulan. Total 2,4 miliar rupiah masuk ke rekening suamimu. Genta. Itu uang yang saya berikan agar kamu tidak perlu lagi mencuci pakaian dengan tangan di kontrakan kumuh, agar kamu bisa membeli vitamin terbaik, agar cucu saya lahir di kamar VVIP, bukan di tempat ini dengan perlengkapan bekas. Dunia Lara seakan berhenti berputar. 2,4 miliar rupiah. Angka itu terlalu besar, terlalu abstrak, terlalu kejam untuk dihubungkan dengan hidupnya selama ini. 2 tahun perjuangan, kelelahan, rasa bersalah karena merasa tidak mampu memberikan yang terbaik untuk bayinya. Semua ternyata palsu. Ia bukan istri yang tidak diurus. Ia adalah istri yang ditipu. Tuan Pradana mengambil ponselnya. Saya sengaja tidak bilang. Lara, saya ingin kamu merasa Genta yang bertanggung jawab, bahwa suamimu bisa mengurusmu. Saya ingin kamu mendapatkan kemewahan dalam kesederhanaan, diurus oleh pria yang kamu cintai. Ia mendongak. Matanya kini tertuju pada pintu. Tapi yang saya dapatkan adalah penipuan keji. Tepat pada saat itu, langkah kaki yang riang dan suara tawa melengking terdengar semakin dekat. Mas, Ibu yakin deh, tas rubi yang baru ini akan membuat teman-teman arisan Ibu merana. Habiskan uang 100 juta rupiah itu memang harus pintar. Itulah suara Ibu Maya. Iya, Bu, tenang saja. Kita beli jam tangan ini juga sebagai investasiku. Lagi pula, Lara mana tahu soal uang segini. Balas Genta. Nadanya ringan, penuh rasa percaya diri yang palsu. Tawa itu seketika terpotong saat pintu kamar terbuka. Genta dan Ibu Maya membeku di ambang pintu. Ibu Maya mengenakan jaket branded palsu yang baru ia beli. Di pergelangan tangannya, gelang emas tebal baru berkilauan. Genta, dengan jaket kasual mahal dan jam tangan perak yang mencolok, memegang beberapa kantong belanjaan dari butik-butik yang harganya tak mungkin terjangkau oleh gajinya. Wajah mereka yang tadinya berbinar karena kemenangan berfoya-foya, kini berubah pucat pasi melihat sosok Tuan Pradana yang berdiri menjulang di samping ranjang Lara. Aura Tuan Pradana, yang merupakan raja di dunianya, menyelimuti ruangan sempit itu, membuat Ibu Maya terlihat seperti pencuri yang tertangkap basah. Oh, Pepak Pradana. Ya ampun, sudah datang rupanya. Gagap Ibu Maya, mencoba memasang senyum ramah yang terlihat seperti seringai ketakutan. Kenapa tidak bilang-bilang? Kami baru dari kantin rumah sakit. Cari makan. Tuan Pradana tidak bergerak. Ia tidak menjawab sapaan itu, hanya menunjuk kantong belanjaan mahal di tangan Genta. Kantin yang menjual tas kulit, rupanya. Genta langsung menyembunyikan kantong-kantong itu ke belakang punggung. Gerakan yang terasa konyol dan sia-sia. Itu titipan teman. Pak, hanya titipan. Titipan yang dibayar tunai dengan uang 2,4 miliar rupiah. Tuan Pradana menyambar. Suaranya tidak meninggi, tetapi setiap kata terasa seperti martil yang menghantam dada. Saya tanya sekali lagi. Di mana uang yang seharusnya menjadi hak putri dan cucu saya? Ibu Maya, insting bertahannya menyala, segera maju ke depan. Uang apa, Pak? 2,4 miliar rupiah? Astaga, kami tidak tahu menahu. Justru, Lara ini yang boros. Dia suka beli bahan-bahan desain mahal. Dia sering minta makanan aneh-aneh, katanya ngidam. Mendengar tuduhan itu, Lara yang tadinya diam terpukul, kini merasa panas. Ia telah menahan lapar demi Aryan. Ia telah menelan ludah melihat makanan enak, sementara mereka menuduhnya boros. Ibu bohong, seru Lara. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Kapan aku minta barang mahal? Aku bahkan harus bekerja sampai subuh untuk membeli vitamin yang kalian bilang tidak penting. Halah, kamu nangis. Cengeng. Balas Ibu Maya, kini merasa di atas angin. Pasti uang freelance itu kamu pakai foya-foya sendiri, kan? Tidak dikasih ke Genta. Bapak lihat sendiri,
Kan, anak bapak ini tidak tahu diri, tidak bisa diurus. Tuan Pradana mengangkat tangannya, menghentikan pertengkaran itu. Cukup. Ia fokus pada Genta. Genta, saya tidak bicara dengan ibumu. Saya bicara denganmu. Sebagai suami, saya percaya kamu. Saya kirimkan uang itu agar kamu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Tapi yang saya lihat, kamu menukar martabat istrimu dengan jam tangan murahan dan tas ibu angkatmu. Genta ambruk. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ia tahu permainannya sudah selesai. Ia menatap Lara, mencoba mencari belas kasihan. Tetapi yang ia lihat di mata istrinya hanyalah kekosongan yang menakutkan, lalu berubah menjadi bara api yang dingin. Maafkan aku, sayang, rintih Genta, mencoba meraih tangan Lara. Ini salah ibu, dia yang mengatur semuanya. Lara menarik tangannya kasar. Mas, panggilnya, suaranya datar, tanpa emosi. Saat aku memintamu membelikan vitamin Rp800.000 untuk Aryan, kamu tahu persis bahwa di rekeningmu ada uang Rp 100 juta yang baru masuk. Kamu tahu, dan kamu memilih diam. Kamu memilih aku dan anakmu kekurangan. Genta hanya bisa menunduk dalam-dalam. Anggukan pelannya sudah cukup. 2 tahun. 2,4 miliar rupiah. Pengkhianatan itu adalah angka yang terkuak. Tetapi rasa sakit yang ditinggalkan jauh lebih mendalam. Lara mengalihkan pandangannya dari Genta dan Ibu Maya, menatap lurus ke ayahnya. Ayah, katanya, suaranya tiba-tiba mantap dan kuat. Bawa aku dan Aryan pergi dari sini. Sekarang. Permintaan Lara untuk segera pergi, yang diucapkan dengan ketenangan mematikan, terasa lebih mematikan daripada teriakan histeris. Itu adalah palu godam yang menghantam ego Ibu Maya dan pertahanan Genta. Ibu Maya adalah yang pertama bereaksi. Topeng kesedihan palsunya tercabut. Apa? Pergi? Kamu mau kemana? Kamu pikir kamu bisa kabur begitu saja setelah melahirkan di rumah sakit murahan ini? Dasar anak manja tidak tahu diuntung. Genta hanya bisa menunduk. Lututnya lemas. Ia tahu, di hadapan Tuan Pradana, konglomerat yang perusahaannya menaungi ribuan karyawan dan beroperasi di berbagai negara, ia hanyalah remah-remah. Tuan Pradana mengabaikan makian Ibu Maya. Ia mengeluarkan ponselnya yang mewah dan menunjuk layar ke arah Ibu Maya dan Genta, yang masih membeku di samping ranjang. Kalian tidak perlu berteriak, Nyonya, kata Tuan Pradana. Suaranya kini kembali dingin dan berwibawa, seperti seorang juri yang menyampaikan vonis mati. Saya tidak membutuhkan pengakuan verbal dari orang serakah seperti kalian. Saya membutuhkan pertanggungjawaban legal. Ia menekan tombol panggil di ponselnya. Halo, kirimkan tim hukum terbaik saya ke rumah sakit sejahtera sekarang juga. Bawakan semua salinan rekening koran Genta, detail transaksi selama 24 bulan terakhir, dan surat kuasa penuh dari saya untuk Lara. Saya minta semuanya disiapkan di sini dalam waktu 30 menit. Genta tersentak. Wajahnya semakin pucat. Pak, jangan, Pak. Saya bisa jelaskan. Uang itu memang saya pakai untuk rumah. Tapi itu investasi masa depan kami. Saya tidak bermaksud. Investasi. Sela Tuan Pradana. Tatapannya menyala. Investasi apa yang membuat istri dan cucu saya hampir kekurangan gizi? Sementara ibumu memakai gelang emas baru setiap bulan? Rumah yang kau beli itu atas nama siapa? Atas nama ibumu. Mobil yang kau banggakan itu atas nama siapa? Atas namamu sendiri. Di mana nama putriku? Di mana bukti bahwa dia mendapatkan haknya dari Rp 4 miliar itu? Lara menyaksikan drama itu dengan tatapan kosong. Ia melihat suaminya yang gemetar, mencoba mencari alasan yang tidak ada. Ia melihat Ibu Maya yang mulai panik, memegang dadanya seolah terkena serangan jantung, sebuah akting yang terlalu terlambat. Hasan, Genta, bilang bapakmu itu jangan seenaknya. Ini rumah tangga kita. Jerit Ibu Maya. Air mata palsu mengalir. Justru karena ini urusan rumah tangga putri saya akan menyelesaikannya dengan cara hukum, balas Tuan Pradana.
Ia kemudian membacakan satu persatu detail transaksi dari ponselnya yang baru saja menerima dokumen dari asistennya. Mari kita lihat alokasi dana dari 2,4 miliar rupiah ini. Bulan ke-6, transfer 500 juta rupiah untuk lunasan utang pribadi Nyonya Maya. Bulan ke-10, uang muka sedan sport warna merah atas nama Genta. Bulan ke-15, pembelian perhiasan berlian set di toko X senilai 300 juta rupiah untuk Nyonya Maya. Dan yang paling menarik, Tuan Pradana menghela napas panjang, menatap Lara. 2 bulan lalu, Genta, saat istrimu bekerja hingga jam 3 pagi untuk membayar vitamin 800 ribu rupiah, kau mentransfer 50 juta rupiah ke rekening ibumu dengan catatan, hadiah perjalanan ke Bali. Lara menutup matanya. Bali. Sementara ia menderita di kontrakan, Ibu Maya menikmati liburan mewah dengan uang yang seharusnya untuk anaknya. Genta ambruk berlutut. Kali ini, tangisnya nyata, tetapi bukan karena penyesalan. Itu adalah tangis ketakutan. Pak, ampun, Pak, saya akan kembalikan. Pak, saya akan ceraikan Lara, maksud saya. Jangan laporkan saya ke polisi. Pak, ini semua ibu yang atur. Ibu Maya langsung memukul kepala Genta. Anak durhaka. Kamu yang menikmati mobilnya. Kamu yang pamer jabatanmu. Sekarang kamu salahkan ibumu. Konflik antara ibu dan anak itu menjadi tontonan menyedihkan. Dua penipu yang saling mengkhianati di bawah tekanan. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. 3 pria berjas hitam, rapi, dan berwajah tanpa ekspresi masuk. Mereka adalah tim kuasa hukum Tuan Pradana. Selamat siang, Tuan Pradana. Sapa pemimpin tim, seorang wanita bernama Ibu Astri. Semua dokumen sudah siap. Surat gugatan cerai atas nama Lara Pradana, tuntutan pengembalian dana 2,4 miliar rupiah, dan laporan awal penggelapan serta pencucian uang. Kata-kata, penggelapan, dan pencucian uang membuat Ibu Maya menjerit histeris. Tidak, kalian tidak bisa. Itu uang keluarga. Kami tidak mencuri. Ibu Astri, sang pengacara, menatap Ibu Maya dengan pandangan dingin. Nyonya, uang itu ditransfer dengan tujuan yang jelas, untuk tunjangan istri klien kami. Penggunaan dana untuk kepentingan pribadi sambil menelantarkan penerima tunjangan yang sah adalah fraud dan masuk kategori pencucian uang melalui pembelian aset. Kami memiliki semua bukti transfer, riwayat pembelian aset, dan terima kasih rekaman pengakuan lisan Anda dan putra Anda tadi. Ibu Astri beralih ke Genta. Pak Genta, Anda punya 2 pilihan. Pertama, Anda dan ibu Anda menandatangani surat pengakuan utang 2,4 miliar rupiah dan segera menyerahkan semua aset yang dibeli dengan uang tersebut, rumah, mobil, aset lain, sebagai pembayaran cicilan pertama, serta menandatangani surat cerai dan penyerahan hak asuh penuh. Dengan kooperatif, Tuan Pradana mungkin tidak melanjutkan tuntutan pidana. Genta, yang sudah seperti robot, hanya bisa bertanya, pilihan-pilihan kedua. Pilihan kedua, lanjut Ibu Astri, mengeluarkan selembar kertas lagi, adalah kami mendaftarkan gugatan perdata siang ini, yang akan membuat aset-aset Anda disita secara paksa, dan pada saat yang sama, kami menyerahkan laporan pidana ke kepolisian. Percayalah, penjara untuk kasus seperti ini tidak menyenangkan, terutama bagi mantan manajer seperti Anda. Lara, yang selama ini hanya diam, kini bangkit. Ia didukung perawat. Ia tidak menatap Genta atau Ibu Maya. Ia menatap ke box bayi Aryan, yang baru saja dibawa masuk oleh perawat lain dengan perlengkapan yang jauh lebih bersih. Ia tahu, ini bukan lagi tentang membalas dendam, tetapi tentang menjamin masa depan putranya. Ia telah mendapatkan semua jawaban yang ia butuhkan dari pengkhianatan di mata suaminya dan kepalsuan di air mata mertuanya. Ayah, panggil Lara. Suaranya terakhir kali. Aku sudah siap. Ayo. Sambil Lara dibantu ke kursi roda mewah yang disiapkan Tuan Pradana, Ibu Astri meletakkan tumpukan dokumen di atas meja perawat yang sudah kosong. Genta dan Ibu Maya terduduk di lantai, menatap kertas-kertas yang menentukan apakah mereka akan tidur di rumah mewah mereka malam ini, atau di balik jeruji besi. Mereka telah memilih uang daripada keluarga,
Dan kini, uang itu akan mengambil segalanya kembali. Udara di kamar rumah sakit kelas 2 itu terasa kental dan beracun, dipenuhi oleh bau ketakutan yang menjijikkan dari Genta dan Ibu Maya. Mereka duduk di lantai, menatap tumpukan dokumen legal yang diletakkan Ibu Astri, pengacara Tuan Pradana, di hadapan mereka. Dokumen itu adalah takdir. Diputuskan dalam waktu kurang dari 1 jam. Genta merangkak, mencoba meraih kaki Lara yang kini didudukan di kursi roda bludru yang mewah. Lara, sayang, tolong. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku suami kamu. Jangan libatkan hukum. Ini memalukan. Aku janji akan bekerja keras. Aku akan ganti semua uang itu. Lara menoleh. Matanya sehitam sumur kering. Kamu bohong, Mas. 2 tahun kamu membuktikan bahwa kamu tidak akan pernah berubah. Kamu memilih membiarkan aku sakit, membiarkan anakmu kekurangan, demi tas baru ibumu. Rp 100 juta per bulan. Mas, itu bukan uang receh. Itu adalah kepercayaan ayah yang kamu injak-injak. Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan lagi untuk menghancurkan hidupku. Ia kemudian menatap Ibu Maya, yang masih meratap histeris. Nyonya, saya harap Anda bahagia dengan gelang emas baru Anda. Karena itu mungkin adalah kemewahan terakhir yang akan Anda miliki selama bertahun-tahun ke depan. Ibu Astri, tanpa menunggu tanggapan dramatis dari Ibu Maya, memotong. Tuan Genta, Nyonya Maya, keputusan ada di tangan Anda. Kami tidak punya waktu. Tuan Pradana sudah menunggu di lobi untuk membawa Nyonya Lara pergi. Tanda tangani ini, dan Anda terbebas dari ancaman pidana. Tolak, dan besok pagi berita tentang penangkapan Anda akan menghiasi semua surat kabar. Genta melihat ibunya. Ibu Maya, yang tadinya sok kuat dan serakah, kini hanyalah wanita tua ketakutan yang takut penjara. Genta, jangan serahkan rumah kita. Itu rumah kita satu-satunya. Rumah itu dibeli dengan uang 2,4 miliar rupiah yang bukan hak kita, Bu. Genta balas berteriak. Air mata campur keringat membasahi pipinya. Realitas pahit telah menusuk ilusinya. Kalau kita tidak tanda tangan, kita tidak hanya kehilangan rumah, tapi kita juga kehilangan kebebasan kita. Genta mengambil pena yang disodorkan Ibu Astri. Tangannya gemetar hebat. Ia tidak punya pilihan. Kebebasan lebih berharga daripada semua aset dunia. Ia mulai menandatangani surat cerai, surat penyerahan hak asuh, dan surat pengakuan utang. Setiap goresan pena adalah perpisahan, bukan hanya dengan Lara, tetapi juga dengan kehidupan mewah yang ia curi. Ibu Maya melihat putranya menyerah. Dengan hati yang remuk, ia sadar ia telah kehilangan 2 hal dalam 1 hari, uang miliaran dan perlindungan putranya. Sambil mengumpat dan merutuki Tuan Pradana, ia terpaksa ikut menandatangani semua dokumen pengalihan aset. Rumah mewah baru mereka, mobil, perhiasan, rekening tabungan semua diserahkan. Selesai, kata Ibu Astri, mengambil kembali dokumen-dokumen itu. Ekspresinya tetap dingin profesional. Dalam 24 jam, Anda harus mengosongkan rumah yang dibeli dengan dana Nyonya Lara. Kunci dan surat-surat harus diserahkan kepada agen kami besok pagi. Tuan Pradana masuk lagi ke ruangan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengangguk ke arah Ibu Astri, lalu mendorong kursi roda Lara keluar. Saat mereka melewati ambang pintu, Lara akhirnya menoleh ke belakang, menatap Genta untuk terakhir kalinya. Mas, ingat ini baik-baik, kata Lara, suaranya pelan dan mengancam. Ayahku mengirimkan 100 juta rupiah itu setiap bulan. Itu adalah jaring pengaman. Sebuah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kamu layak. Tetapi kamu memilih menjadi penipu, pencuri, dan penelantar. Sekarang, nikmati hidup yang kamu bangun sendiri. Tanpa uang ayahku, dan tanpa aku. Ia tidak menunggu jawaban. Kursi roda itu melaju, membawa Lara, Aryan, dan martabatnya kembali. Genta dan Ibu Maya ditinggalkan sendirian di kamar rumah sakit yang sudah kosong, dikelilingi oleh kehampaan. Ibu Maya memukul Genta dengan sisa tenaganya. Bodoh, kenapa kamu tanda tangan?
Kita sekarang jadi gelandangan. Genta hanya menatap lantai. Kalau aku tidak tanda tangan, Bu, kita sekarang sudah ada di kantor polisi. Ayah Lara menghancurkan kita. Bu, dia menghancurkan kita dengan uangnya sendiri. Mereka berdua tahu. Mereka telah menjual kebebasan dan kenyamanan untuk waktu singkat, dan sekarang harus membayarnya tunai. Pengacara Tuan Pradana telah meninggalkan mereka dengan tangan hampa, tanpa uang, tanpa aset, dan yang terburuk tanpa harapan. Di luar rumah sakit, dunia menyambut Lara. Ia dimasukkan ke mobil limousine hitam yang panjang. Di pelukannya, Aryan tertidur pulas. Tuan Pradana duduk di sampingnya, meraih tangan Lara. Ayah minta maaf. Nak, ayah pikir cara itu akan membuat Genta bertanggung jawab. Ayah salah. Ayah tidak tahu bahwa kebaikan bisa disalahgunakan sekeji ini. Lara bersandar di jok kulit yang lembut, merasakan kenyamanan yang sudah lama hilang. Terima kasih, Ayah. Tapi aku tidak mau lagi bergantung pada uang Ayah. Aku punya keahlian. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Mereka mengambil uangku, tapi mereka tidak bisa mengambil ide-ide dan harga diriku. Tuan Pradana tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia tunjukkan hari itu. Itu putri Ayah. Besok pagi, kita pindah ke apartemen eksekutif suite. Tidur yang nyenyak malam ini. Nak, besok, dunia baru menanti kita. Mobil limousine itu melaju kencang, meninggalkan gedung rumah sakit di belakang. Di balik jendela kaca, Lara melihat pantulan dirinya dan bayinya. Ia bukan lagi istri Genta yang lemah. Ia adalah Lara Pradana, pemilik masa depan yang baru, siap merancang pembalasan terbaik, kesuksesan yang abadi. Sementara itu, Genta dan Ibu Maya harus berjalan kaki, membawa tas belanjaan kosong dan perhiasan yang kini terasa membebani, menuju kontrakan sempit yang besok juga harus mereka tinggalkan. Mereka baru saja ditendang dari surga palsu yang mereka curi. Kisah mereka baru saja dimulai dalam jurang kemiskinan dan penyesalan. Pintu baja anti peluru apartemen eksekutif suite milik Tuan Pradana tertutup perlahan, mengisolasi Lara dari hiruk-pikuk jalanan dan, yang lebih penting, dari bayang-bayang masa lalunya. Bau rumah sakit yang memuakan tergantikan oleh aroma diffuser jasmin mahal dan keharuman kayu cendana. Lantai marmer dingin terasa menenangkan di bawah kakinya yang baru saja pulih dari persalinan. Lara berdiri di tengah ruang tamu yang didominasi jendela kaca setinggi langit-langit. Dari sana, ia bisa melihat seluruh kota, lautan lampu yang berkelip seperti permata yang tak terhitung jumlahnya. Kontrasnya begitu tajam dengan jendela kamar kontrakan mereka yang hanya menyajikan pemandangan dinding tetangga dan kabel listrik yang semrawut. Ini rumahmu sementara, Nak, kata Tuan Pradana, menunjuk ke arah ruang bermain bayi yang sudah tertata dengan mainan edukatif terbaru. Semua sudah disiapkan. Kamu hanya perlu istirahat. Biarkan perawat dan Art yang ayah siapkan mengurus sisanya. Lara menggeleng pelan. Ia menerima kebaikan ayahnya. Tetapi ia menolak belas kasihan. Ayah, aku tidak mau menjadi putri yang hanya tahu menerima. Aku sudah cukup menderita karena uang yang ayah berikan justru menjadi bumerang. Tuan Pradana duduk di sofa kulit, menatap putrinya dengan kelembutan yang jarang ia tunjukkan. Apa yang kamu mau, Lara? Katakan. Lara menggendong Aryan, mencium kening putranya yang damai. Aku mau mandiri. Aku mau ayah tidak lagi melihatku sebagai anak kecil yang harus disuapi, tapi sebagai mitra bisnis. Aku punya ide, ayah. Ide yang lahir dari penderitaanku di rumah sakit kelas 2 itu. Di saat yang sama, beberapa kilometer jauhnya, Genta dan Ibu Maya menjalani babak kehancuran mereka. Agen hukum Tuan Pradana, didampingi 2 petugas keamanan besar, tiba di rumah mewah yang baru dibeli Genta. Mereka tidak memberikan ampun. Ibu Maya menjerit, mencoba menghalangi pintu, tetapi upayanya sia-sia. Dalam waktu kurang dari 1 jam, semua barang berharga, termasuk tas branded palsu dan perhiasan yang baru dibeli, disita untuk dilelang dan dimasukkan dalam perhitungan utang. Mereka diusir dari rumah itu hanya dengan koper berisi pakaian lusuh. Ini semua gara-gara kamu, Genta. Hardik Ibu Maya.
mendorong putranya dengan kasar saat mereka berdiri di pinggir jalan, di depan gerbang rumah yang kini disegel dengan pita kuning. Kamu terlalu lemah. Harusnya kamu lawan. Kamu seharusnya jadi pria kaya yang pintar mengurus istri dan ibunya. Aku sudah berusaha, Bu. Tapi ayah Lara itu dewa. Bu. Kita hanya semut. Balas Genta. Matanya merah dan penuh kebencian. Ia membenci Lara. Ia membenci Tuan Pradana. Tapi yang paling ia benci adalah dirinya sendiri karena telah kehilangan kendali dan hidupnya. Mereka terpaksa menumpang di rumah kerabat jauh yang sempit dan jauh dari kota. Kerabat itu hanya mau menampung karena mendengar mereka terkena musibah bisnis. Tidak tahu bahwa musibah itu berbau kriminal. Hidup yang tadinya dipenuhi kemewahan dan kesombongan, kini digantikan oleh tatapan curiga dan kasihan. Ibu Maya yang terbiasa bersosialita dan Genta yang terbiasa dihormati, kini harus berbagi kamar mandi dan makan nasi seadanya. Kesenjangan ekonomi memicu gesekan psikologis. Ibu Maya menyalahkan Genta karena gagal mengelola uang 2,4 miliar rupiah itu, sementara Genta menyalahkan Ibu Maya karena keserakahan yang tak berdasar. Hubungan ibu anak mereka yang tadinya erat karena uang, kini retak dan dipenuhi dendam. Kembali ke apartemen eksekutif suite, Lara telah menghabiskan malam itu, bukan dengan tidur, melainkan dengan merancang. Ia menyadari bahwa perjuangannya mencari vitamin murah, perlengkapan bayi yang layak, dan dukungan emosional saat hamil adalah masalah universal bagi jutaan ibu yang kekurangan. Ia teringat nama yang ia bisikan saat melihat putranya, Nirwana Bunda. Ayah, aku ingin membuat platform desain grafis dan e-commerce khusus untuk ibu-ibu yang membutuhkan produk bayi dan parenting berkualitas dengan harga terjangkau. Jelas Lara pada Tuan Pradana keesokan paginya, menyajikan presentasi digital sederhana. Aku akan mempekerjakan ibu-ibu freelancer untuk desain dan pemasaran, dan kita fokus pada efisiensi biaya. Ini bukan hanya bisnis. Ayah, ini adalah balas dendam sosial. Aku akan membuktikan bahwa modal utamaku bukan 2,4 miliar rupiah itu, tapi rasa sakitku. Tuan Pradana terkesima. Mata putrinya yang dulu redup karena penderitaan, kini menyala dengan ambisi dan visi yang tajam. Ia melihat dirinya di masa muda, sebelum kekayaan merusak jiwa. Ide yang bagus, Lara, kata Tuan Pradana. Tapi aku bukan hanya akan memberimu modal. Aku akan memberimu kantor, akses ke koneksi distributor retail terbesar di Asia, dan tim IT terbaik. Gunakan aset yang ayah punya untuk mewujudkan Nirwana Bunda menjadi kerajaan. Gunakan uang 2,4 miliar rupiah itu sebagai bahan bakar. Nak, jangan pernah merasa bersalah menggunakannya. Itu hakmu yang mereka curi, bukan hadiah. Lara mengangguk. Ia tahu, perjuangannya masih panjang. Ia harus membangun bisnis dari nol sambil merawat bayinya dan menyembuhkan luka batin. Tetapi setiap kali ia merasa lelah, ia teringat wajah Ibu Maya yang menolak vitaminnya, dan suara Genta yang berbohong. 2,4 miliar rupiah telah menyebabkan kehancuran moral pada Genta dan Ibu Maya. Bagi Lara, uang itu adalah pondasi kebangkitannya. Ia akan menggunakan uang curian itu untuk menciptakan surga, nirwana, bagi para ibu, dan mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Dia telah bebas dari sangkar emas yang disamarkan menjadi kontrakan. Sekarang, dia siap terbang tinggi, jauh di atas pengkhianatan yang pernah mengikatnya. Pertanyaannya, seberapa cepat dia bisa melupakan rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi kekuasaan sejati? 6 bulan berlalu sejak malam konfrontasi di rumah sakit. Waktu yang singkat itu menjadi jurang pemisah antara dua realitas yang saling berlawanan. Di lantai 35 sebuah gedung perkantoran elit, Lara tidak lagi terlihat seperti wanita yang nyaris pingsan karena kekurangan gizi. Ia adalah CEO Lara Pradana, sosok yang tajam, mengenakan sut yang elegan, dan matanya memancarkan ketenangan seorang pemimpin. Kantornya didominasi oleh desain minimalis dan bersih, tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya, didampingi manajer proyek dan pengasuh Aryan yang bekerja di kamar khusus yang terhubung langsung dengan ruang kerjanya. Nirwana Bunda bukan sekadar startup. Dengan dukungan logistik, modal, dan jaringan Tuan Pradana,
Lara mengubah rasa sakitnya menjadi model bisnis yang revolusioner. Ia mendesain sendiri semua visual dan antarmuka aplikasi, memastikan setiap sentuhan terasa personal dan memberdayakan. Ia merekrut ratusan ibu rumah tangga yang ingin bekerja paruh waktu dari rumah, memberikan mereka pelatihan desain dan manajemen media sosial. Mereknya meledak. Para ibu menyukai produk berkualitas dengan harga yang masuk akal, dan mereka mencintai kisah di balik pendiriannya, kisah seorang ibu yang bangkit dari penelantaran. Lara menemukan bahwa kesuksesan adalah pembalasan yang paling manis. Setiap kali ia menandatangani kontrak jutaan dolar, ia teringat bagaimana Ibu Maya pernah meremehkan bakatnya. Setiap kali ia melihat produk Nirwana Bunda laris manis, ia ingat betapa ia harus memohon vitamin Rp800.000. Uang Rp2,4 miliar yang dicuri itu kini bekerja, tidak hanya sebagai modal awal, tetapi sebagai bahan bakar psikologis yang tak terbatas. Lara, omzet kuartal ini melampaui target ayah 2 kali lipat. Ayah tidak pernah sebangga ini, ujar Tuan Pradana suatu sore, melihat putrinya mengatur strategi pemasaran. Terima kasih, Ayah. Tapi kita harus memperluas divisi produk bayi. Pastikan setiap kain yang kita gunakan adalah yang terbaik. Tidak ada ibu yang boleh mengorbankan kualitas demi harga, jawab Lara, tatapannya fokus pada monitor. Ia mungkin telah memaafkan secara lisan, tetapi di lubuk hatinya, api dendam itu masih menyala, dendam untuk membuktikan kepada Genta dan Ibu Maya bahwa nilai dirinya jauh melebihi uang yang mereka curi. Sementara Lara membangun kerajaan, Genta dan Ibu Maya terjun bebas ke dalam jurang kemiskinan dan penyesalan yang pahit. Setelah diusir dari rumah kerabat karena sering bertengkar dan tidak tahu diri, mereka terpaksa menyewa kamar kontrakan sempit di gang padat penduduk. Bau got dan tumpukan sampah menjadi pemandangan sehari-hari, menggantikan aroma jasmin dan lantai marmer. Genta, dengan catatan riwayat hukum yang mulai tersebar di lingkaran profesional, tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Jaringan Tuan Pradana memastikan bahwa Genta dianggap sebagai risiko etika di industri manapun. Ia terpaksa bekerja sebagai buruh harian lepas, mencangkul atau mengangkat barang berat. Tubuhnya yang terbiasa duduk di kursi eksekutif kini penuh lebam dan luka. Ibu Maya, yang menderita penarikan diri sosial dan finansial, menjadi sangat depresi. Gelang emas yang ia beli dengan uang haram itu sudah ia jual untuk biaya hidup sebulan. Ia sering duduk di depan kontrakan, meratapi nasibnya, menyalahkan Genta karena gagal menjaganya tetap kaya. Lihat kamu sekarang, mantan manajer marketing seolah-olah. Kamu bahkan tidak bisa membelikanku makan enak. Teriak Ibu Maya suatu malam saat Genta pulang dengan tubuh penuh keringat. Ibu, kenapa ibu selalu menyalahkan aku? Ibu yang tamak. Ibu yang menghasutku menggunakan uang itu untuk perhiasan bodoh ibu. Balas Genta, amarahnya meledak. Hubungan mereka kini didominasi oleh kebencian. Mereka tahu persis siapa musuh mereka yang sesungguhnya. Lara, yang kini hidup bahagia dan kaya. Suatu sore, saat Genta sedang berjalan lesu mencari pekerjaan, ia melihat iklan besar Nirwana Bunda di layar videotron raksasa di pusat kota. Wajah Lara, tersenyum percaya diri, terpampang di sana. Di bawahnya, slogan, menciptakan surga untuk setiap bunda. Napas Genta tercekat. Lara, wanita yang ia telantarkan, kini adalah wajah kesuksesan di seluruh kota. Rasa cemburu, penyesalan, dan kemarahan membakar dirinya. Ia menyadari betapa bodohnya ia membuang Rp2,4 miliar hanya untuk kesenangan sesaat. Ia tidak hanya kehilangan uang, tetapi ia kehilangan kesempatan untuk menjadi suami dari seorang CEO yang brilian. Kehancuran Genta mencapai puncaknya ketika ia mencoba mencuri di sebuah minimarket untuk membelikan makanan ibunya. Gagal. Ia ditangkap, tetapi dibebaskan setelah memohon-mohon dan berjanji akan membayar kerugian. Malam itu, Genta menatap Ibu Maya yang tertidur pulas dengan wajah cekung karena kekurangan gizi. Ia mengambil keputusan fatal. Ia harus mendapatkan uang, dengan cara apapun, untuk keluar dari kemiskinan ini. Ia tidak peduli lagi apakah itu melanggar hukum. Tuan Pradana telah menunjukkan padanya bahwa uanglah yang menguasai segalanya. Genta menghubungi teman lamanya yang punya catatan kriminal.
Ia berencana melakukan tindakan penggelapan kecil di gudang bekas perusahaannya yang ia kenal seluk-beluknya. Rencana yang didorong oleh keputusasaan, bukan lagi keserakahan. Lara, tanpa sadar, telah memenangkan pertempuran moral. Ia tidak perlu turun tangan untuk menghancurkan mereka. Karma yang dipercepat oleh kemiskinan dan rasa iri, telah menjalankan tugasnya. Kini, Lara telah mencapai puncak bisnis. Tapi apakah kebangkitannya akan terganggu ketika kabar buruk dari mantan suaminya itu kembali ke telinganya? Apakah ia bisa benar-benar menutup pintu masa lalu tanpa penyesalan? Setahun kemudian, kantor Nirwana Bunda dihiasi dengan karangan bunga dan ucapan selamat. Hari itu adalah perayaan ulang tahun pertama Aryan dan sekaligus peresmian kantor pusat baru mereka yang megah. Lara berdiri di atas podium, memeluk Aryan yang berusia 1 tahun, dikelilingi oleh karyawan, mitra bisnis, dan tentu saja, Tuan Pradana yang berseri-seri. Nirwana Bunda bukan sekadar bisnis, kata Lara. Suaranya mantap dan penuh inspirasi. Ini adalah bukti bahwa rasa sakit bisa diubah menjadi kekuatan, dan bahwa setiap ibu, terlepas dari latar belakangnya, layak mendapatkan yang terbaik. Tepuk tangan membahana. Lara telah menjadi ikon, simbol resilience dan kecerdasan bisnis. Ia telah memenangkan penghargaan startup terbaik tahun ini, dan cerita inspiratifnya sering diulas media. Meskipun detail pengkhianatan 2,4 miliar rupiah itu selalu ia jaga rapat, hanya diungkapkan dalam konteks kebangkitan dirinya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Lara duduk di kantornya, menatap pemandangan kota. Tuan Pradana masuk, membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu sudah melihat beritanya?" tanya Tuan Pradana. Ekspresinya sulit ditebak, bukan marah, melainkan lelah. Lara menghela napas. Ia tahu ayahnya tidak mungkin membicarakan laporan keuangan. Ia sudah menduga ini berkaitan dengan masa lalunya yang ia coba kubur dalam kesibukan. Genta. Tuan Pradana mengangguk, menyerahkan tabletnya. Dia mencoba melakukan penggelapan di gudang bekas perusahaannya. Mencuri peralatan elektronik bekas, lalu menjualnya untuk uang tunai. Tindakannya ceroboh. Dia dan Ibu Maya tertangkap basah. Lara membaca berita itu. Foto Genta yang tertunduk lesu di kantor polisi dan Ibu Maya yang menjerit-jerit histeris karena kamera wartawan. Pakaian mereka kotor, dan wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka tidak lagi terlihat seperti penipu licik, melainkan 2 orang yang dihancurkan oleh keserakahan mereka sendiri. Mereka mencoba mencuri barang bekas. Setelah mencuri 2,4 miliar rupiah, komentar Lara, suaranya tenang, tetapi di dalamnya, ia merasakan gelombang rasa lega yang dingin. Apa yang terjadi pada mereka, Ayah? Genta akan menjalani proses hukum untuk penggelapan. Catatan pidananya sudah tak terhindarkan. Ibu Maya, karena terlibat, juga akan ditahan, jelas Tuan Pradana. Mereka benar-benar kehilangan segalanya. Lara. Tidak ada lagi aset, tidak ada lagi nama baik. Mereka telah mengikis habis seluruh keberuntungan mereka. Lara meletakkan tablet itu di meja. Ia menatap pantulan dirinya di jendela. Bayangan Genta dan Ibu Maya yang tertangkap kini memudar. Ia menyadari satu hal, ia tidak merasakan kemenangan. Ia tidak merasakan kegembiraan atau kepuasan atas penderitaan mereka. "Aku tidak merasa senang, Ayah. Aku Lara. Aku hanya merasa lega. Lega karena mereka tidak akan pernah bisa menyentuhku atau Aryan lagi. Lega karena aku tidak perlu lagi merasa takut atau marah." Tuan Pradana memegang bahu putrinya. "Itu bukan kegagalan, Nak. Itu adalah kedewasaan. Kamu telah melampaui mereka. Pembalasan terbaik bukan memenjarakan mereka, tetapi membuktikan bahwa tanpamu, mereka adalah nol. Dan tanpamu, kamu adalah segalanya." Lara menghirup tehnya. Ia mengenang masa-masa sulit di kontrakan. Ia ingat rasa sakit saat harus memilih antara makan atau membeli vitamin. Pengalaman itu, sekotor dan sekejam apapun, telah melahirkan ide bisnisnya. "Uang 2,4 miliar rupiah itu," kata Lara, menatap gelasnya. "Itu adalah modal termahal dan terpenting dalam hidupku. Itu membelikanku kebebasan.
Ayah, aku ingin melakukan satu hal lagi. Keesokan harinya, melalui pengacaranya, Lara mengajukan penarikan gugatan perdata atas hutang 2,4 miliar rupiah yang belum terlunasi penuh. Secara legal, ia membebaskan Genta dan Ibu Maya dari beban finansial, meskipun tidak dari tuntutan pidana mereka. Ibu Astri, sang pengacara, menelepon Lara. "Nyonya Lara, kenapa Anda lakukan ini? Mereka sudah jelas bersalah." "Ibu Astri, hutang 2,4 miliar rupiah itu sudah terbayar lunas. Terbayar dengan karma yang jauh lebih mahal. Aku sudah mendapatkan kembali hakku, dan mereka akan mendapatkan keadilan yang seharusnya." Jawab Lara. "Mantap." Lara tidak lagi ingin uang mereka. Ia hanya ingin menutup babak itu secara total. Beberapa minggu kemudian, Lara sedang menemani Aryan bermain di taman pribadi apartemennya. Aryan, yang kini sudah bisa merangkak cepat dan tertawa nyaring, adalah pengingat harian akan kehidupan yang ia perjuangkan. Lara membuka ponselnya dan melihat notifikasi berita. Genta dan Ibu Maya telah dijatuhi hukuman penjara. Mereka akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di balik jeruji besi, membayar bukan hanya kejahatan kecil terbaru mereka, tetapi juga akumulasi kebohongan dan penipuan selama 2 tahun. Lara menutup ponselnya. Ia merasakan kesedihan yang sekilas, seperti melihat akhir yang tragis dari sebuah film yang sudah lama berakhir. Ia menoleh ke belakang, melihat jendela kaca raksasa kantor Nirwana Bunda yang menjulang tinggi di kejauhan. Ia tidak lagi dibelenggu oleh kemarahan masa lalu. Ia telah menggunakan rasa sakit untuk mendirikan kerajaan. Ia telah menciptakan Nirwana, surga, bagi putranya, Aryan, dan bagi ribuan ibu yang bekerja di bawahnya. Lara tersenyum, senyum yang tulus dan damai, memeluk putranya erat-erat. Ia telah mendapatkan keadilan, bukan dari hukuman yang diberikan pengadilan, tetapi dari kebahagiaan dan kesuksesan yang ia ciptakan sendiri. "Selamat datang di dunia yang baru, Aryan," bisiknya, mengulangi kata-kata yang pernah ia ucapkan setahun yang lalu. "Kita sudah bebas, sayang. Benar-benar bebas." Perayaan telah usai. Gemerlap lampu kantor baru Nirwana Bunda meredup, menyisakan kehangatan dari lilin yang menyala di meja kerja Lara. Ia telah memeluk Aryan yang tertidur pulas di kamar nurseri pribadinya dan kini kembali ke kantor untuk merenung. Ia meraih cangkir teh, menatap foto dirinya bersama ayahnya dan Aryan, lalu menggeser tatapannya ke sebuah artikel berita yang ia cetak bukan tentang kesuksesannya, melainkan tentang kehancuran Genta. Lara tahu detail penangkapan Genta dan Ibu Maya. Mereka tertangkap karena upaya pencurian dan penggelapan konyol di gudang bekas pekerjaan Genta. Kejahatan kecil, tetapi fatal. Catatan kriminal baru ini, ditambah riwayat kasus penipuan 2,4 miliar rupiah yang sudah terselesaikan secara perdata, memastikan mereka tidak akan mendapatkan keringanan hukuman. Pembalasan telah selesai, tetapi Lara merasa ada satu babak lagi yang belum tuntas secara pribadi. Pagi berikutnya, Lara membuat keputusan yang hanya ia bagi dengan Tuan Pradana dan Ibu Astri. Ia meminta pengaturan khusus, bukan untuk mengunjungi, melainkan untuk melihat Genta. Dengan protokol keamanan yang ketat, Lara diizinkan menunggu di sebuah ruangan kecil di kantor kejaksaan. Ruangan itu dingin, berbau karbol, dan sunyi. Tak lama kemudian, Genta dibawa masuk. Genta yang sekarang bukan lagi pria dengan jam tangan mahal dan senyum percaya diri. Ia mengenakan baju tahanan, tubuhnya kurus, dan tatapannya kosong. Ia terkejut. Matanya membelalak melihat Lara. Lara yang kini adalah CEO sukses, berdiri menjulang dengan pakaian kutur yang harganya mungkin setara dengan seluruh aset yang Genta curi. "Lara," bisik Genta, suaranya parau, dipenuhi rasa malu dan ketakutan. Kamu datang menjengukku." Lara tidak bergerak. Ia tidak duduk. Ia membiarkan jarak fisik dan sosial antara mereka terasa setajam silet. "Aku tidak datang menjengukmu, Mas Genta," kata Lara, menggunakan sapaan formal. "Aku datang untuk menyaksikan keadilan yang kucari." Genta merangkak sedikit di kursinya, mencoba memohon. "Aku minta maaf. Sungguh, aku salah. Aku bodoh. Ibu yang membuatku jadi seperti ini."
Aku menyesal kehilangan kamu, kehilangan Aryan. Aku janji, kalau aku keluar, aku akan jadi suami yang lebih baik. Aku akan mengembalikan uang itu. Lara memotongnya, bukan dengan teriakan, tetapi dengan fakta. Kamu tidak perlu berjanji, Mas Genta, karena kamu tidak akan punya kesempatan. Ia kemudian mengeluarkan 2 lembar dokumen. Satu adalah surat pengembalian semua aset yang diserahkan Genta dan Ibu Maya setahun yang lalu. Satu lagi adalah surat pengajuan penarikan tuntutan utang 2,4 miliar rupiah. Genta menatap dokumen itu. Bingung. Apa ini? Kamu membebaskanku? Kamu mengembalikan semuanya. Aset itu sudah dijual, Mas. Dan uangnya sudah digunakan sebagai modal awal Nirwana Bunda. Jelas Lara. Namun, secara legal, aku telah mencabut tuntutan utang kepadamu. Dengan satu syarat. Lara mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Matanya menatap Genta lekat-lekat. Memberikan, gong, klimaks yang menusuk. Aku membebaskanmu dari utang material. Dari 2,4 miliar rupiah itu. Uang itu sudah terbayar lunas. Tapi aku tidak membebaskanmu dari utang moral dan psikologis. Syaratnya adalah, kamu dan ibumu harus hidup. Hidup di luar sana, dan setiap hari, setiap detik, kalian harus menyaksikan hidupku dan Aryan yang semakin baik, sementara hidup kalian telah tamat. Genta menelan ludah. Hukuman penjara terasa lebih manusiawi daripada hukuman yang baru saja dijatuhkan Lara. Di penjara, ia tidak akan melihat dunia luar. Tetapi jika ia dibebaskan dari utang, ia harus menghadapi kenyataan bahwa Lara, istrinya, adalah seorang ratu yang dibangun dari puing-puing kehancurannya sendiri. Aku telah menggunakan uang curianmu untuk membangun Nirwana Bunda, Mas Genta. Lanjut Lara. Suaranya kini penuh kemenangan yang dingin. Tahukah kamu, apa slogan tagline utama perusahaan kita, yang kamu lihat di setiap baliho besar di kota? Kualitas terbaik, tanpa kompromi. Itu adalah janji yang aku buat pada diri sendiri. Karena kamu dan ibumu mengajarkanku bahwa orang yang tidak berprinsip akan berakhir di lumpur. Genta menangis. Tangisannya bukan karena penyesalan, melainkan karena kesadaran penuh bahwa ia telah menukar masa depan yang tak ternilai harganya dengan kesenangan sesaat. Ia telah membuang berlian demi seonggok batu. Kamu telah mendapatkan segalanya. Lara, lirih Genta. Kamu sudah menang. Ya, aku menang. Dan kekalahanku hanya satu. Lara menarik napas dalam-dalam. Bahwa aku pernah mencintaimu. Sekarang, aku bahkan tidak merasakan kebencian. Kalian hanyalah contoh studi kasus tentang mengapa integritas lebih berharga daripada semua kekayaan yang ada. Selamat jalan, Mas Genta. Anggap ini hadiah perpisahan terakhirku. Lara berbalik. Tanpa menunggu Genta merespons. Langkahnya mantap. Tidak ada lagi jejak kelemahan. Ia meninggalkan Genta sendirian, di ruangan berbau karbol itu, terkurung bukan oleh jeruji besi, meskipun ia akan segera kembali ke sana karena kejahatan lain, tetapi terkurung oleh penyesalan yang tak tersembuhkan. Di luar gedung kejaksaan, mobil limusine Tuan Pradana telah menunggu. Lara masuk, melihat wajah ayahnya yang penuh haru. Bagaimana, Nak? Lara bersandar. Memejamkan mata. Sempurna. Ayah, keadilan telah disajikan dingin. Aku sudah menutup bab ini. Ia meminta ayahnya membawanya ke suatu tempat yang sama sekali baru. Ia berencana membeli sebuah pulau kecil untuk dijadikan resort khusus keluarga Nirwana Bunda. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Pengkhianatan 2,4 miliar rupiah telah berubah menjadi kisah tentang bagaimana seorang wanita, yang didorong oleh rasa sakit, tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit untuk membangun kekaisaran yang jauh melampaui mimpi terliar dari para penipu yang pernah mencoba menghancurkannya.